Oke, akhirnya materi demi materi telah saya sampaikan. Sekarang waktunya kita mengulas ya apa saja yang telah disampaikan di hari ini. Nah, dari tadi saya sudah memaparkan materi. Yang pertama, mengidentifikasi ide usaha. Yang kedua, mengembangkan dan menilai kelayakan ide usaha. Yang keempat, perencanaan keuangan usaha. Yang kelima, merencanakan pemasaran. Dan yang terakhir, mengelola keuangan usaha. Nah, sekarang saya mau bertanya nih kepada Bapak Anggia. Bapak Anggia, hal apa saja yang didapat dari materi-materi yang saya sampaikan tadi yang menurut Bapak Anggia penting dan harus dilaksanakan untuk memulai usaha? Monggo Bapak Anggia. Oke, Bapak Anggia di sini tadi menjelaskan kalau dalam membuka usaha kita harus merencanakan dengan baik, kita harus mempersiapkan modal, tempat usaha, modal dan juga apa yang menjadi jenis usahanya itu sendiri seperti apa gitu ya Bang ya. Nah, yang selanjutnya sekarang kita putar film 4C. Kita saksikan film 4C. Di samping kita memutar film tersebut juga terdapat di buku pintar halaman 101. Kalau misalkan filmnya kurang jelas, Bapak bisa sambil melihat di brosur halaman 101. Nah, mari kita saksikan. Oke, film telah selesai diputar. Nah, di sini saya mau menggambarkan dari isi film tersebut, yaitu dalam membangun usaha jangan sekedar meniru orang lain. Carilah ide usaha dan kembangkan ide tersebut berdasarkan potensi dan keterampilan yang kita miliki. Nah, jadi ibu apa nih, ibu dan bapak, keterampilan apa yang bapak ibu miliki sehingga ibu dan bapak dapat membuka usaha yang layak dan tidak meniru orang lain. Karena apa? Karena banyak juga perusahaan-perusahaan yang mereka membuka selesai karena wah sekarang lagi musim ini, kita buka ini aja, dan biasanya itu tidak berjalan lama gitu, karena usaha tersebut termasuk pada usaha musiman. Terus kita juga harus cari tahu nih tentang apapun yang berhubungan dengan ide usaha kita, sehingga kita bisa menilai apakah ide itu layak dijalankan atau tidak. Kemudian rencanakan keuangan usaha, contohnya modal awal kita harus perhitungkan, pengeluaran, pemasukan. Nah, jangan lupa juga kita harus membuat formula dalam pemasaran. Bagaimana caranya untuk memasarkan usaha kita? Kita cari, salah satunya kita cari tempat yang strategis gitu. Kelola keuangan usaha kita, sisihkan uang untuk modal usaha terlebih dahulu, baru kita belanja untuk kebutuhan yang lainnya. Nah, selanjutnya kita buka brosur halaman 1 sampai 7. Ada yang mau membacakan brosurnya atau saya baca sendiri? Oke ya, saya baca sendiri aja ya. Di sini ada 7 poin. Yang pertama, pikirkan ide usaha yang memanfaatkan hasil alam, kondisi lingkungan, dan keterampilan yang ada. Nomor 2, kumpulkan berbagai informasi untuk mengembangkan ide usaha. Nomor 3, cari tahu kekuatan, peluang, kelemahan, dan ancaman yang ada. Pikirkan cara mengatasi kelemahan dan ancaman tersebut. Umpamanya bila misalkan ada saingan atau kelemahan apa dari produk yang kita miliki. Nomor 4, buat rencana keuangan usaha dan pastikan usaha dapat memberikan keuntungan. Tentunya kita membuka usaha untuk mencari keuntungan, bukan untuk mencari kerugian ataupun kita
bekerja pada dinas sosial ya, untuk memberi pada orang lain, bukan seperti itu juga untuk dalam menjalankan usaha. Yang kelima, susun rencana untuk mendapatkan pelanggan. Bagaimana cara-caranya, kita harus bisa menyusunnya, strategi apa yang kita terapkan. Dan yang keenam, catat seluruh pemasukan dan pengeluaran untuk memantau perkembangan usaha. Ini sangat penting karena apa? Karena hal ini sangat inti dalam menjalankan sebuah usaha. Artinya pengeluaran dan pemasukan menjadi salah satu pantauan di mana usaha kita berkembang atau tidaknya. Nomor 7, buat arus kas tahunan untuk mengetahui apakah untung yang didapat meningkat tetap atau masih berjalan menurun gitu. Nah, dalam prosedur tersebut termasuk dalam poin-poin penting yang ada pada materi-materi yang tadi saya sampaikan gitu. Nah, dari materi-materi yang tadi yang saya sampaikan, saya akan memberikan satu latihan agar ibu dan bapak bisa melaksanakannya dan bermanfaat juga bagi ibu dan bapak dalam pengerjaan soal. Nah, kita buka untuk itunya di buku pintar halaman 61. Coba Bapak Ibu buka latihan halaman 61. Ya, di sini tugas ibu dan bapak yaitu membuat perencanaan sebuah usaha. Umpamanya bapak dan ibu membuka usaha apa nih? Gitu. Di sana ada poin-poinnya. Yang pertama, adakah hasil alam atau kondisi lingkungan yang bisa dimanfaatkan? Umpamanya kalau misalkan ibu mau berdagang sayur-sayuran, buah-buahan gitu, itu kan termasuk dari hasil alam. Yang kedua, keterampilan apa yang tersedia. Nah, bapak ibu memiliki keterampilan apa nih? Kalau misalkan bapak, pak, ada saya mah bisanya cuma mencetak batako, ya udah jalankan usaha tersebut karena menurut keterampilan bapak itu. Yang ketiga, usaha apa yang akan dilakukan. Nah, silakan bapak dan ibu rincikan. Nanti kita ketemu lagi di bulan depan untuk mengumpulkan tugas yang saya berikan. Sekarang kita lihat lagi film yang akan saya putarkan. Ini juga termasuk dari rangkuman atau inti materi-materi yang tadi telah saya paparkan. Nah, silakan Bapak Ibu untuk menonton dan menyimaknya dengan baik ya. Oke, filmnya sudah selesai putarkan. Film ini berjudul Pintar Mengelola Uang, Cermat Meminjam dan Menabung, Cerdas Memanfaatkan Layanan. Dari judulnya pun sudah kita ketahui ya bahwa ini merupakan rangkuman dari setiap materi yang telah saya berikan. Nah, kalau misalkan saya mengulang cerita yang ada dalam film, di sini Bu Lili berkata, ibu-ibu, uang rumah tangga perlu dikelola agar pengeluaran bisa seimbang dengan pendapatan. Semakin terbatas pendapatan kita, semakin harus terampil kita mengelola uang rumah tangga kita. Nah, hal ini bertujuan agar kita tidak sampai ketika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, kita harus mencari pinjaman ke sana kemari. Gitu. Yang kedua, Ibu ini berkata, hitung seluruh pendapatan pengeluaran dalam 1 bulan, kemudian tentukan pengeluaran apa yang termasuk kebutuhan dan apa yang termasuk keinginan. Nah, dalam hal ini Ibu Lili mencoba memberikan wawasan bahwa dalam keuangan kita harus ada kontrol, mempunyai kontrol, di mana artinya mana yang menjadi kebutuhan yang harus didahulukan dan apa yang menjadi keinginan yang tentunya bisa ditunda terlebih dahulu bila kebutuhan itu belum tercukupi. Selanjutnya, buatlah anggaran bulanan, yaitu rencana pengeluaran yang seimbang jumlahnya dengan perkiraan pendapatan dalam 1 bulan. Utamakan pengeluaran yang merupakan kebutuhan. Itu yang tadi saya bilang ya. Ibu ini pun berkata, seringkali beberapa anggota keluarga perlu uang secara bersamaan untuk kebutuhan yang berbeda.
bicarakan dan sepakatilah bersama kebutuhan yang sudah didahulukan. Disinilah peran kita sebagai ibu rumah tangga, yang kepala rumah tangga, di mana segala sesuatu itu harus dibicarakan, dikomunikasikan dengan baik agar mendapatkan hasil yang baik. Yang terakhir, gunakan uang sesuai dengan anggaran yang sudah dibuat. Kita bisa memakai sistem amplop dan membuat catatan kas harian untuk mengendalikan pengeluaran. Jelas ya Bapak Ibu ya, dari film yang tadi kita lihat. Nah, dari sekian materi yang telah saya sampaikan dan ulasan-ulasan yang sudah saya sampaikan juga, tentunya saya berharap Bapak dan Ibu mengerti apa yang saya paparkan. Namun bila memang Bapak dan Ibu dirasa masih ada yang belum mengerti atau ada yang kebingungan ketika mau mulai usahanya, Bapak dan Ibu jangan sungkan dan segan untuk meminta pertolongan kepada saya. Kita saling berdiskusi mencari jalan keluarnya. Seperti itu. Materi di season kali ini cukup sekian. Kita bertemu lagi di sesi selanjutnya di minggu depan tanggal 12 bulan 9 hari Senin ya. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.